Cek satu. Oke. Seperti biasa teman-teman nih, sebelum kita mulai softnya dibenerke dhisik to. Wah, mosok madhep wonge sing ngomong ning kene madhep rono. Sini bentuknya bersaf. Le, kamu sini geser tengah sini. Kamu udah SMP toh, udah sopet toh. Nah, aku terima manut. Ayo, nek sing ra manut tak sopet meneh engko. Ayo, aja sini. Nah, nyontone sing bener ayo sini. Ini geser nih. Nih, wis Mas Bayu ora brakot kok ini. Ayo Mas, sing ganteng-ganteng sing mburi sing wis kumisan ya. Sing wis jenggoten ayo. Nggak apa-apa ya, kita tidak melihat banyak sedikitnya, tapi kita melihat konsistensinya. Oke. Ini cewek-cewek mana nih? Mbak, temanmu mana Mbak? Yang lain mana? Oh, pada sakit ya? Pada sakit hati maksudnya. Pada sibuk ngurus skincare nih. Oke, kita buka dulu ya teman-teman seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat ya. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa tetap bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini yang dimana Allah masih menggerakkan seluruh kehidupan kita, nikmat sehat kita, nikmat kesempatan kita, nikmat waktu luang kita untuk bisa hadir di masjid ini. Teman-teman, Mas Bayu mau nanya, kira-kira di luaran sana banyak nggak anak muda yang lebih amal solehnya lebih banyak daripada kita? Banyak? Banyak ya? Wih, akhirnya banyak. Oke, tak tanya lagi. Teman-teman, kira-kira di luaran sana banyak nggak anak Tegalembut atau anak Giripeni atau anak Kulon Progo yang mungkin dosa-dosanya itu lebih sedikit daripada kita? Banyak? Banyak. Oke. Mas Bayu mau nanya, kenapa kok teman-teman yang dihadirkan di tempat ini? Kenapa? Ya, wis mergo rutinan gitu ya. Satu, oke mergo rutinan. Kedua, nyari pahala. Tiga, yang penting ono madangi, gitu kan? Habis ini kita madangan. Oke. Kira-kira tahu nggak kenapa? Jawabannya simpel teman-teman. Karena apa? Karena Allah sayang sama kita. Itu yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kemuliaan seseorang itu bukan dilihat dari bagaimana parasnya, cantiknya, putihnya, lipstiknya, skincare-nya, terus skin app-nya, Mobile Legends-nya. Bukan itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat adalah bagaimana anak muda itu mau bertumbuh, beribadah, dan berkembang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah anak muda yang mulia. Betul? Nah, malam hari ini teman-teman kita wajib bersyukur pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini tidak lain tidak bukan karena Allah sayang sama kita. Karena ada dua pintu cara masuk kepada Allah. Ada dua pintu cara kita kembali kepada Allah. Ada berapa pintu teman-teman? Halo, bangun semuanya. Ada berapa? Dua. Yang pertama, banyak anak muda yang kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya, kembali kepada Islam itu lewat pintu masalah. Pintu apa? Masalah. Sedang putus cinta sama pacarnya. Putus dengan pacarnya, ya Allah, aku sedang sakit hati, aku ingin kembali saja kepada Engkau. Karena semua pria di muka bumi ini sama. Karena semua cewek di muka bumi ini sama, maka aku kembali kepada Engkau. Ada anak muda yang mungkin kalah slot, kalah judol, terus pinjol. Akhirnya ya Allah aku randu duit, aku pengen kembali kepada Allah. Ada yang sedang aku dijauhi sama teman aku, temanku semuanya toksik
dan lain sebagainya. Lewat pintu masalah kembali kepada Allah. Apakah itu salah teman-teman? Tidak, itu baik. Tapi ada satu pintu yang dimana jarang dimasuki oleh anak muda, yang dimana kita kembali kepada Allah, yakni adalah pintu syukur. Pintu apa? Syukur. Ini yang jarang dilewati dan dimasukin sama anak-anak muda. Merasa hebat, merasa sehat, merasa kuat. Bentar dulu deh kalau ke masjid. Kalau ke masjid itu ntar kalau udah sepuh. Ya nyatakan sepuh. Lani ujuk-ujuk sesok mati di. Gelem mati lah besok. Nggak mau. Maka kita malam hari ini yang namanya sedang GSK. Apa itu? Golek sanggup GSM. Golek sanggup mati. Banyak sekarang anak muda yang siap mempersiapkan hidupnya untuk hidup yang baik, tapi lalai bagaimana mempersiapkan matinya, mati yang baik, teman-teman. Jangan merasa kita ini hebat-hebat, petentang-petentang kesana kemari, merasa nanti dulu deh. Enggak, teman-teman semua. Ya, bahkan ada yang jauh-jauh dari Pengasih sampai ke sini loh bisa hadir. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat orang Pengasih. Ya, teman-teman gimana, semua kabarnya sehat ya? Alhamdulillah, semua sehat. Oke, ada yang agak sumbang-sumbang suaranya, ada yang agak menggereng-menggereng suaranya. Ya, alhamdulillah ya. Tadi Mas Bayu perjalanan dari Wonosobo sampai Kulon Progo itu jam-jam 5. Ya, menjelang maghrib, terus maghrib mandi, persiapan sampailah ke sini. Biasanya sama tim ya, biasanya sama fotografer, sama videografer. Ini alhamdulillah sendiri ya, karena yang lainnya pada masuk angin. Ini kayak kalian semua ini pada masuk angin ya. Pokoknya setiap Jumat malam itu masuk angin ya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi kata guru saya itu, saya pernah tanya, guru, kenapa kok nek wong niku majelis ilmu seperti ini, orang kok kalau duduk di tempat majelis ilmu seperti ini kok sedikit ya? Kok nggak banyak kayak di konser-konser? Kok nggak banyak kayak di pasar malam? Apa kata guru saya? Memang orang-orang yang meniti jalan seperti ini adalah orang-orang yang sedikit. Maka berbanggalah jadi orang yang sedikit. Makanya dalam Islam itu ada disebut guroba. Apa? Guroba. Artinya itu apa? Asing, sedikit. Ya. Maka kemuliaan, kebaikan seseorang itu bukan dari banyak atau sedikitnya orang, itu enggak. Keberhasilan takmir untuk membuat program itu bukan dari banyaknya loh. Tapi dari apa? Dari seberapa banyaknya anak muda yang mau bertumbuh dan berkembang di masjid ini. Loh, bisa jadi dari kita-kita yang hadir malam hari ini besok menjadi penggerak loh. Apa meneh sesuk nek wis SMP, SMA, wis kenal cewek, wis kenal motor, wis kenal hiburan, wis lali karo masjid ya. Ini tak kandani loh buat anak muda semua. Wis lali ra karo masjid ora toh? Aman ya. Tetap bertumbuh dan berkembang di masjid ini. Seperti itu. Dan kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, teman-teman, Mas Bayu mau nanya, yang di sini masih sekolah siapa? Yang di sini masih sekolah siapa? Oke, turunkan. Yang di sini yang masih sekolah, yang bergerak di organisasi siapa? Oke, ikut apa Mbak? Kamu yang depan. OSIS. Oke, ada lagi? Apa? PMR. SMP udah ikut organisasi belum? SMP tahun ini minimal SMP semua. Ada sing SD ra? Pramuka ikut pramuka enggak? Pramuka ikut enggak? Ikut. Oke, apalagi? OSIS? Enggak. Organisasi apa yang kamu ikut di sekolah? Enggak aja. Oh, pramuka dong. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini ada kaitan eratnya nanti dengan public speaking. Apa itu public speaking? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Public itu umum, ya, menyeluruh. Nah, speaking itu apa? Speaking, do you understand speaking lah, bro? Speaking adalah berbicara. Jadi apa? Berbicara di depan umum. Kira-kira public speaking itu penting nggak? Serius? Oke, nah, maka
Kemarin ini program baru ya, program baru dari takmir, program baru dari pengurus masjid, ngadain kelas public speaking. Nanti ada berapa pertemuan ya. Jadi nanti insya Allah ini diadakan sebulan sekali dan ini berbeda jadwalnya dengan Mas Bayu yang biasanya. Oke, jadi Mas Bayu ke sini berapa kali dalam sebulan? 2 kali. Sebenarnya public speaking ini dijadwalkan pekan kedua. Dan Mas Bayu kalau kelas biasanya itu di pekan terakhir atau pekan keempat. Nah, Allah kemarin tidak bisa, maka diganti sama pekan ini. Itu oke. Jadi Mas Bayu 2 pekan ke sini selama sebulan. Jadi nggak bosan-bosan sama Mas Bayu ya? Nggak bosan toh? Nggak bosan lah, oh, madang pada iki ya. Oke. Nah, kita akan masuk di kelas public speaking. Yang dimana kata teman-teman tadi, saya mau tanya tadi, teman-teman bilang, pentingkah belajar public speaking? Penting? Oke. Kalau penting, apa alasannya, Mbak? Yang tadi bilang penting siapa? Ayo, coba. Saya mau geser ke cewek dulu, nanti baru ke cowok. Ayo, cewek. Udah, orang telu, bertiga. Ayo, silakan. Karena pakai mikrofon coba, biar teman-teman yang tahu. Kalau nggak mau pakai mikrofon, yang keras suaranya. Pentingkah public speaking itu? Kalau nggak penting, berarti kita selesaikan kelasnya malam hari ini. Tapi kalau penting, kita akan lanjut kelasnya. Ayo, apa Mbak? Kenapa public speaking itu penting menurut Mbak? Ayo, jawab aja, nggak ada jawaban yang salah. Silakan. Karena kalau pertanyaannya mengapa, kalau pasti jawabannya karena. Karena kenapa? Melatih mental diri, cakep. Oke, ada lagi. Emang kenapa mentalnya, Mbak? Nggak kuat mental. Oke, melatih mental diri. Yang belakang, cepat saja jawabannya. Kenapa? Kenapa penting belajar public speaking? Ayo, cepat. Melatih percaya diri, oke. Terus Mbak depannya pakai pink. Melatih mental, melatih percaya diri. Selanjutnya, melatih kepedean. Oke, berarti percaya diri sama kepedean beda. Oke. Oh sama, oke. Gini, confidence, percaya diri itu baik, tapi kalau over confidence itu nggak baik. Terlalu over, ya nggak boleh. Oke, Le, kamu yang pakai baju putih. Ya, lagi paling paling mantep Pak jawabannya gini soal kakaknya. Gini soalnya mentalnya tadi. Cadang lagi sesuk tadi uang besar ya. Pasti besar perutnya. Pasti tadi uang besar ya. Oke. Sebutkan nama kamu. Namamu siapa? Berdiri sih. Nah. Nama saya Akmal dari Samudro. Oke. Menurut kamu public speaking itu penting nggak? Penting. Kenapa kok penting? Karena agar bisa membuat orang menjadi mempunyai karakteristik. Cakep. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Oke, sekolah di mana? SMP Negeri 4. SMP 4. Oh, belakang itu ya, belakang Kodim ya. Oh, ojo macam-macam ya Kodim. Oh, dekatnya Mas Arif ya. Mas Arif kan terbang ya. Oh ya, dekatnya seperti itu. Oke ya. Nah, berarti kalau penting, kita akan lanjut kelasnya, boleh? Nanti di kelasnya Mas Bayu, kelas public speaking ini 40% teori, 60% praktek. Dan target dari Mas Bayu nanti insya Allah karena kita puasa itu bulan apa teman-teman? Februari akhir ya. Februari akhir sudah puasa. Nah maka nanti insya Allah Januari kita sudah selesai. Jadi ada 3 pertemuan, 3 pertemuan dan nanti di sesi akhir itu ada praktek. Dan nanti juga di pertemuan kedua juga praktek. Nah kenapa pertemuan pertama belum praktek dulu? Nanti teman-teman kaget. Saya mau kasih bangun dulu kesadaran diri betapa pentingnya itu yang namanya public speaking. Teman-teman nanti sambil lihat gaya saya ya menyampaikan suatu materi ya. Gaya saya kalau lagi ngapain, kalau begini, ya. Terus kalau lagi begini, tapi jangan lihat saya lagi tidur, lagi makan jangan dilihat, karena itu nggak lagi public speaking. Itu ya. Nah, nanti dari materi-materi ini saya rangkum itu berdasarkan buku-buku yang saya baca dan berdasarkan pengalaman yang saya alami selama dari 2019 berkecimpung di dunia public speaking. 2000 berapa? 19. Mulai ngisi di sekolah-sekolah, mulai ngisi di masjid-masjid, mulai ngisi di kampus-kampus, mulai ngisi di pengajian-pengajian umum, bahkan sampai dari PAUD
sampai pengajian sepuh-sepuh ya, kayak seperti ini insya Allah kita bisa karena kita belajar yang namanya public speaking. Jadi penting ya public speaking itu. Betul ya? Penting ya? Penting teman-teman? Penting nggak? Oke. Oke, kalau penting teman-teman, kita masuk. Kok nggak bisa? Oh, ada iklan pinjol ini. Sebentar. Nah, oke. Mas Bayu mau nanya, ini foto siapa? Soekarno. Oke. Yang ini foto siapa? Bung Tomo. Siapa? Soekarno. Siapa? Apa yang membuat Soekarno dan Bung Tomo menjadi orang yang terkenal? Apa? Keren. Ganteng. Apa? Karena yang membangun Indonesia. Oke, cakep. Luar biasa. Ini besok tak dengar lagi besok dari penggerak ya, dari takmir besok ini insya Allah ya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang membuat Soekarno, apa yang membuat Bung Tomo menjadi orang yang besar? Apa? Ayo jawab aja, terus ayo jawab aja. Nggak ada yang salah jawabannya. Ayo, apa? Hah? Apa yang membuat? Karena dia presiden, karena dia pahlawan. Oke, kita rampung jawabannya. Mas Boy mau nanya, siapa ini? Prabowo. Siapa ini? Apa yang membuat Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjadi orang yang besar? Apa? Pandai belajar, tekun, ya kan? Apalagi? Wah, pokoknya presiden kayak gitu-gitu lah ya. Oke, semua kenal ya dengan ini ya. Sudah diganti fotonya? Sudah ya. Kemarin saya di mana itu ya? Foto presidennya Prabowo, ya. Terus wakilnya itu masih Mbah Amin gitu loh. Kan agak lucu gitu ya. Jadi kayaknya nggak terima kalau Mas Gibran jadi wakil itu. Nggak tahu belum diganti atau lupa diganti, saya kurang tahu itu. Oke, kenal ya dengan ini ya. Oke, kenal. Ini siapa? Donald Trump. Ngerti rale? Orang ngerti ngerti nih skin FF. Oke. Iki siapa? Barack Obama. Siapa mereka dua nih? Presiden ame. Apa yang membuat mereka bisa terkenal? Presiden. Oke. Lagi-lagi presiden. Oke. Sekarang nih. Ada yang tahu siapa ini? Ustadz Hanan Attaqi. Ada yang tahu siapa ini? Mumpuni. Ada yang kemarin bilang mumpuni. Waduh bro. Jauh. Ini siapa? Okky Setiana Dewi. Oke. Kenal semua ya? Oke. Ini siapa? Siapa? Abdur. Stand up comedy. Ada yang tahu ini siapa? Bintang Emon. Oke? Oke. Sudah siap? Udah kenal sama ini? Oke. Kenal nggak sama ini? Ini siapa? Ayo, jawab. Ini siapa? Ini siapa? Apa yang membuat Mas Bayu dan Pak Lurah bisa dikenal sama teman-teman? Karena apa? Karena sok nraktir es teh gitu. Hah? Sosial apa? Social distancing gitu. Ya. Oke. Saya pindah lagi ke segmen ini. Ada yang tahu ini nggak? Siapa? Ya? Ini saya pancing dulu teman-teman. Ini siapa? Ini Habib Kribo dan ini Abu Janda. Ini mereka public figure yang dipasang untuk mempropagandakan keburukan-keburukan musuh Islam. Mempropaganda musuh-musuh Islam seolah-olah di sosial media menjadi baik. Oke? Nah, apa poin dari tadi Presiden Soekarno, Bung Tomo, Prabowo, Jokowi, Prabowo, dan seterusnya sampai di sini
Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Apa yang membuat mereka bisa menjadi sosok yang dikenal banyak orang? Nih, karena sosok mereka erat kaitannya dengan apa? Public speaking. Makanya orang-orang besar itu lengkap atau erat kaitannya dengan ngomong di depan umum. Maka teman-teman, mulai dari sekarang, kalau pengen menjadi orang yang besar, pengen menjadi orang yang hebat, nih, mulai dari sekarang, latih dirimu untuk menjadi orang yang bisa ngomong di depan umum. Jangan merasa, jangan nganggap, ngomong, hari ngomong. Kalau ada yang nganggap seperti itu, tak tarik maju ke depan di sini, ngomong 5 menit. Bisa enggak? Enggak, belum tentu teman-teman. Karena apa? Yang namanya public speaking itu butuh yang namanya retorika. Butuh belajar seperti ini. Mas Bayu, awal-awal 2019, ngisi pengajian. Kayak ngisi orasi. Oh, ini kemarin Pak Wakirin lihat saya waktu aksi tolak miras ya Pak. Kayak apa suara saya itu? Kayak gitu. Nah itu saya pengajian anak muda kayak gitu Pak saya dulu. Di komen sama teman-teman saya. Mas, nek ngisi pengajian ki ojo kaya orasi. Akhirnya apa? Belajar. Sehingga apa? Sampai di Tegalembut teman-teman kenal dengan saya gara-gara public speaking. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, baik itu secara baik maupun buruk secara framingnya, itu semua erat kaitannya dengan public speaking atau retorika dia berbicara. Nah, maka teman-teman, ketika kita melihat atau menganggap bahwasanya public speaking itu baik, nah ini ada satu quotes dari saya, karena keberanian berbicara adalah awal dari perubahan besar. Apa? Teman-teman, ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena keberanian berbicara adalah awal dari perubahan besar. Punya Bayunya nggak usah, itu kan kalimat saya. Ya. Jadi apa teman-teman semua? Dari kita bisa ngomong di depan umum, dari kita bisa ngomong di panggung ke panggung dan ke panggung, maka opini-opini kebaikan itu akan bisa sampai kepada masyarakat umum. Teman-teman, ya Rasulullah mengutus seorang anak muda ya ke kota Madinah untuk bagaimana mengislamkan kota Madinah. Ada yang tahu pemuda siapa yang diutus sama Rasulullah? Depannya dari M. Mahmud. Bukan. M. Ada yang tahu namanya? Tak kasih hadiah. Anak muda didelegasikan sama Rasulullah untuk bagaimana bisa menebus para kabilah-kabilah, para kepala-kepala suku di sana sehingga bisa masuk Islam semuanya. Tahu nggak siapa? M. Anak muda. Namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Dari retorikanya, dari public speakingnya yang luar biasa bagusnya, menghadap ke kabilah sana, menghadap kepada suku sana. Akhirnya apa? Mereka bisa menerima Islam gara-gara retorika berbicara. Karena apa? Keberanian berbicaranya Mus'ab bin Umair bisa membuat perubahan yang besar sehingga Madinah menjadi daulah Islamiyah pada saat itu. Teman-teman, kalau dari masing-masing diri kita ini bisa ngomong di depan umum, jangan dikui cah Tegalembut, anaknya sopo kuwi? Anaknya Pak Paito misalnya, anaknya Pak Parman misalnya. Nanti masjid Jami Al-Ikhlas Tegalembut, sopo pengurus takmir Pak Akhirin? Hapus. Keren. Daripada ngerti-ngerti, kuwi sopo sing mabuk-mabuk? Cah Tegalembut kuwi cah remaja masjid Tegalembut. Sopo takmire? Sopo pengurus masjid Pak Akhirin? Hujan. Karena keberanian berbicara berawal adalah awal dari perubahan yang besar, ya. Maka jangan merasa lagi aku raiso ngomong. Belajar mulai dari sekarang. Nih, tak kasih tahu kepada teman-teman semua, investasi terbaik anak muda itu berawal bukan dari duit dulu deh. Usia kita sampai 25 tahun, investasi terbaik adalah dari leher ke atas. Apa itu? Ilmu. Makanya teman-teman kalau yang kuliah, kalau yang besok sudah mau bekerja dan segala macamnya, nyari banyak-banyak relasi. Nyari banyak-banyak tongkrongan-tongkrongan pertemanan. Karena teman besok, teman kolega, bisnis,
teman kerja yang bagus, dapat link pekerjaan, itu rata-rata berawal dari tongkrongan-tongkrongan ngopi. Berawal dari tongkrongan-tongkrongan yang biasa. Nah, makanya 0 sampai 25 tahun perbanyak relasi dan perbanyak investasi apa? Ilmu. Makanya dalam Islam kalau ada anak muda yang diisi dengan ilmu, maka dia akan diangkat derajatnya sama Allah pasti. Siapapun dia, nggak mandang dia hitam, nggak mandang dia gendut, nggak mandang dia anak Tegal Lembut atau anak Graulan atau anak mana. Selama dia berilmu, pasti dia akan dihormati, pasti dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, maka public speaking ini, kalau menurut kita penting, nah maka kita belajar. Loh, public speaking materi seperti ini yang saya bawakan, teman-teman, kalau di luar sana itu berbayar. Ada sertifikatnya, ada konsumsinya, ada ruangan ber-AC-nya. Lah, teman-teman dapat gratis, bener nggak? Bener. Besok makannya ajak teman-teman yang lain. Mas-mas yang gede-gede di belakang sana yang harus mulai gengsi-gengsi, ajak teman-teman nih gitu loh. Ya, ini kan kelihatan banget gap generasinya. Oh, ini gen alpha, gen Z, ya kan? Ini gen kolonial ya. Sepuh-sepuh gitu. Ya, makanya Takmir mengadakan program seperti ini biar teman-teman bisa menjadi orang yang besar. Itu. Oke? Nah, maka nanti ada beberapa kurikulum yang akan kita pelajari, teman-teman. Ini table of contents-nya. Yang pertama nanti, kenapa manusia butuh komunikasi? Karena public speaking itu juga belajar namanya ilmu komunikasi. Yang kedua, bagaimana konsep dasar komunikasi? Yang ketiga, apa itu public speaking? Dan seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apa saja hambatan dalam berbicara dan bagaimana menjadi pembicara yang baik? Nah, nanti goals-nya, nanti setelah bulan Februari, teman-teman siap dicetak untuk menjadi pembicara kultum Ramadan. Siap? Siap enggak? Insya Allah. Oke, Pak, dicatat, Pak. Oke? Insya Allah dicatat. Ya, Roh, luar biasa. Takmir tuh senang kalau pengajian itu, kalau misalnya antara Isya, misalnya ke tarawih, terus ada kultum dari anak remaja masjid 5 menit menyampaikan apa aja gitu kebaikan, senang banget ya. Nanti goalsnya teman-teman akan dipasang, mungkin nanti yang sudah agak dewasa jadi khotib ya, jadi khotbah Jumat. Siap? Aduh, gosek lah ya. Kata guru saya, dia belum cowok, belum dikatakan pria kalau belum pernah ngisi khotbah Jumat. Wah, ayo nanti cowok-cowok yang di belakang sana siap-siap jadi khotib Jumat ya. Siap ya? Siap orang? Insya Allah ya, insya Allah orang ya. Oke, teman-teman, siap untuk bicara? Siap? Oke, siap. Kalau siap untuk bicara sama Mas Bayu, coba katakan saya bisa bicara. 1, 2, 3. Saya bisa bicara. Kurang kompak, yang keras. 1, 2, 3. Saya bisa bicara. Sepakat, bisa bicara ya? Oke. Nanti mungkin sembari tengah-tengah materi ini kita nggak sampai materi full, sampai pertengahan saja. Nanti kita akan coba belajar praktek sedikit-sedikit ya, seperti itu. Nah, kenapa manusia butuh komunikasi? Ya, di sebuah buku yang berjudul Communicate or Die, ya, ditulis oleh Thomas, mencapai tujuan dengan berbicara dan mendengarkan. Kenapa kok manusia butuh komunikasi? 1, komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Komunikasinya anak bayi terhadap ibunya apa? Komunikasi seorang bayi kepada ibunya apa? Nangis, oe. Entah dia minta susu, entah dia pup, entah dia minta duit, oe. Itulah bahasa komunikasinya anak dengan ibu. Apa bahasa komunikasinya guru dengan seorang murid? Apa bahasa komunikasinya? Apa? Berbicara, menyampaikan pelajaran, betul ya? Itu komunikasinya. Apa komunikasinya seorang anak kepada bapaknya? Jalur duit. Pak, jalur duit kontak dan segala macam. Sama ketika pembicara dan pendengar
Nah, inilah bentuk komunikasi. Nih, di dalam Islam, saya sampaikan kepada teman-teman semua ya, Islam itu selalu tinggi, Islam itu selalu murni, ya. Islam itu baik dan tata cara menyampaikan Islam itu tidak jauh lebih penting, tidak jauh lebih baik. Banyak sekarang anak muda yang merasa Islam ki opo karena yang didapatkan penyampaiannya tidak relate dengan kehidupannya. Banyak sekarang pendai-pendai, pendawa-pendawa nggak melihat makunya, nggak melihat siapa yang diajak bicara. Waton belang-blung ngomong. Anak muda, forum remaja masjid, isinya adalah trik-trik husnul khotimah. Ada yang tertarik? Enggak ada. Tapi kalau bahas masalah percintaan, bahas masalah keuangan, bahas masalah pertemanan, itu anak muda banget. Ya, maka kenapa manusia butuh komunikasi? Karena komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Dan yang kedua, komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah. Walaupun rata-rata masalah bisa disebabkan karena kesalahan komunikasi. Di dunia pernikahan, 75% di dunia pernikahan ilmu psikologinya, 75% adalah ngobrol, komunikasi. Nih, coba Lin, kamu kalau pulang ke rumah, berapa persen kamu ngomong sama bapak ibu kamu? 0%. Apa yang kamu komunikasikan? Ya. Jadi public speaking itu yakni adalah bisa berkomunikasi untuk menyampaikan keinginan. Oke, nah sama besok teman-teman, kalau mau menjadi orang yang besar, kalau mau menjadi seorang public speaker, ya, maka yang pertama hal teman-teman harus ketahui adalah tujuannya dari komunikasi itu apa. Itu ya, jadi sehingga jelas. Nah, makanya Mas Bayu dari dulu sampai sekarang ketika ngisi di remaja masjid, Mas Bayu riset apa yang lagi viral di TikTok, apa yang lagi tenar di YouTube, apa yang lagi viral di Instagram. Terus update. Karena apa? Anak muda dunia seperti itu. Mewing, ya kan? Lengah dikit, apa, kan gitu ya. Nah, ini terjadi anak muda. Nah, makanya bahasa komunikasi sangat baik dan baik. Gitu ya. Nah, maka manusia butuh berkomunikasi. Terus bagaimana konsep dasar komunikasi? Sangat sederhana. Ya. Nih, ada pesan atau ide disampaikan kepada pembicara, diterima oleh pendengar. Teknik komunikasinya apa? Seni menyampaikan pesan secara efektif. Makanya kenapa Mas Bayu kalau hadir di Tegal Lembut seperti ini, mulai dari persiapannya, mulai dari soft-softnya, mulai dari segi materinya, Mas Bayu selalu sampaikan sesuai dengan relate atau fakta dengan anak-anak muda saat ini. Ya, makanya Mas Bayu selalu sampaikan kepada teman-teman semua, yuk duduknya yang rapi seperti ini biar lebih fokus. Ya, duduknya seperti ini, materinya seperti itu, sampaikan begini, sampaikan begitu. Biar apa? Biar teman-teman bisa tahu gitu loh. Ini ya. Jadi bahasa atau bagaimana konsep dasar komunikasi itu sangatlah simpel. Ada pesan atau ada ide disampaikan kepada pendengarnya. Itu bagaimana konsep dasar komunikasi. Oke, bagaimana konsep dasar komunikasi? Satu, bentuk komunikasi secara verbal. Teman-teman tahu verbal nggak? Tahu verbal nggak? Tahu verbal? Verbal itu apa? Ucapan. Ya, jadi bahasa komunikasi atau bentuk komunikasi yang pertama secara verbal, secara ngomong. Teman-teman, kalau misalnya minta sesuatu kepada orang, itu dengan cara apa? Ngomong. Itu bentuk komunikasi yang pertama verbal. Dan yang non verbal yang kedua apa? Non verbal atau dengan cara sikap atau dengan cara perilaku. Misalnya dia mohon maaf orang yang tunawicara atau apa namanya? Bisu ya, orang bisu. Orang bisu kan nggak bisa ngomong ya cara verbal. Dia komunikasinya gimana?
Pakai bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Gimana caranya? Misalnya kalau dia mau makan gimana? Kayak gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, relasi dalam komunikasi. Nih, komunikasi secara personal. Secara personal itu secara teman dengan temannya. Coba, bahasa komunikasi teman-teman gimana? Kalau dengan temannya. Pakai kalimat kasar misalnya. Misalnya, weh bro. Atau weh apa gitu. Misalnya, nama bapaknya Pak Imin. Hei Min. Kayak gitu. Ya, maka relasi dalam komunikasi satu, komunikasi secara personal, dan yang kedua komunikasi publik. Apa itu komunikasi publik? Ya, komunikasi publik itu dengan secara umum. Saya dengan jamaah, saya dengan seluruh orang yang ada di sini, itu komunikasinya komunikasi publik. Dan media komunikasi satu, ada suara, ada tulisan, ada gambar, ada video. Kalau media komunikasi suara apa teman-teman? Ayo, apa media media komunikasi suara apa? Yang ada di depan teman-teman itu loh. Media komunikasi suara. Yang ada di depan teman-teman itu loh. Cek cek apa? Sound. Apalagi selain sound? Mikrofon. Nah, inilah media komunikasi. Terus yang kedua tulisan. Mana tulisan? Nih, tulisan. Gambar. Oke, video. Nah, makanya setiap pengajian, setiap di forum manapun, Mas Bayu selalu minta tolong harus ada proyektor. Biar apa? Inilah bentuk media komunikasi. Minimal kalau teman-teman nggak suka dengan pribadinya Mas Bayu, minimal teman-teman bisa lihat materinya Mas Bayu. Itu. Makanya kenapa Mas Bayu repot-repot? Bukan repot-repot, maksimal bawa hal seperti ini ubur rampenya. Untuk apa? Nih, inilah bentuk love language-nya Mas Bayu kepada kalian. Bentuk bahasa cintanya Mas Bayu kepada teman-teman semua. Bawa proyektor, bawa laptop, bawa sound, bawa koper. Seperti ini apa? Biar komunikasi antara Mas Bayu dengan teman-teman yang mendengarkan itu lebih maksimal. Itu, ya. Nah, kita masuk nih. Apa itu public speaking? Satu, kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara lisan. Yang kedua, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Sekarang saya mau ngajak teman-teman semua, siapa yang mau memulai belajar praktek untuk public speaking? Coba, tak kasih duit hari ini. Mana dompet saya? Ayo. Ada yang berani maju? Tugasnya adalah ngomong 1 menit, perkenalkan diri kalian, ngomong apa aja selama 1 menit. Silakan. Ayo. Tak kasih duit. Ayo, ada yang bisa maju? Ayo, lumayan isu top up. Ayo, kamu mau maju? Rama mau sini, tak kasih mikrofon nih. Ayo, cepet. Nah, sini maju. Ayo. Oke, oke. Tepuk tangan dulu, teman-teman, teman-teman, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, oke, oke. Sini, nggak apa-apa, sini, sini. Tak paten sih. Oke. Teknik sederhana dari public speaking itu adalah menyampaikan. Oke, coba. Oke, sampaikan kepada teman-teman semua. 1 menit perkenalan mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Saputro. Rumah saya di Tegalem, di Giripeni, Wates Kulon Progo, Tegalembut. Oke, terus lanjut kembali. 10 RW 05. Menurut saya public speaking itu adalah agar manusia bisa membuat karakteristik
Soekarno dan Bung Tomo itu bisa terkenal karena dia tidak pernah malu menyampaikan pendapat. Sekian dan terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nggak apa-apa. Mas Bayu apresiasi semangat kamu. Oke. Sebenarnya saya mau tanya kepada Mas siapa tadi namanya? Zidan. Mas Zidan ya. Oke, Mas Zidan. Kamu bisa kebentuk mentalnya seperti ini karena memang dari lahir atau memang lingkungan kamu yang sering menuntut kamu untuk bisa seperti ini? Karena di sekolah saya sering mempresentasikan P5. Oh, P5. Oke, P5 itu apa? P1. Project Oke. pengenalan. Oke. Project pengenalan kan baru 2 kurang 3. Apa teman-teman ada yang tahu nggak? Project pengenalan. Project pengenalan profil pelajar Pancasila. Betul ya? Di situ disuruh ngapain? Disuruh menjelaskan apa yang dikerjain. Oke. Dan itu doang. Itu aja? Iya. Oke, Mas Zidan ini luar biasa. Sudah mulai kebentuk ciri-cirinya. Kelas berapa tadi? Kelas 1 SMP. Usianya berapa berarti? 13 tahun. 13 tahun. Oke. Ya. Kita kasih hadiah karena kamu tadi kurang maksimal, kasih 10.000 aja. Ya, enggak apa-apa. Oke. Kasih ya. Oke, sambil-sambil. Gua apa lagi? Duitnya buat apa? Buat jajan. Slot. Wah, caci ini tuh ajarin slot ngawur ya. Parah. Buat apa? Buat jajan seblak. Mau jajan seblak. Level berapa seblaknya? 5. Oke. Tepuk tangan buat Zidan dong. Oke. Ada yang berani selain Zidan untuk maju sebelum kita lanjut materi selanjutnya? Ayo. Saya minta saja 1 menit untuk perkenalan diri. Ngomong sengomong-ngomongnya. Bebas mau ngomong apa. Ayo. Mas. Ayo. Ada yang mau ngomong? Tuh, yang gede-gede juga belum tentu mau lo maju 1 menit. Jadi Mas Bayu cerita ya. Jadi Mas Bayu cerita dulu. Waktu Mas Bayu kecil, ya usia SD kelas 5, kelas 4, kelas 5. Jadi dulu Mas Bayu kan lahir di Sulawesi, ya. Jadi Bapak Mas Bayu itu memang orangnya tegas untuk mendidik Mas Bayu. Nah, suatu ketika memang saya selalu dilatih untuk ngomong di depan umum pada zaman itu. Ketika ada forum pengajian, sebelum ustadz utamanya naik, nah saya disuruh untuk kultum duluan. Tahu teman-teman, saya sudah mempersiapkan malam harinya, skrip atau mungkin naskah atau tulisan itu sudah saya persiapkan. Tahu nggak sampai di depan panggung apa yang saya lakukan? Tahu nggak teman-teman? Kencing di celana gara-gara grogi, nervous. Sampai detik ini itu masih saya ingat banget bahwasanya saya pernah melakukan hal seperti itu dan itu titik awal saya bisa menjadi seperti ini. Loh, jadi jangan ngeremehin tadi Mas Zidan seperti ini loh. Mas Zidan besok kalau kamu jadi orang besar, jangan lupa Mas Bayu ya. Iya. Karena mental itu kebentuk dari kecil, mental itu kebentuk dari awal seperti ini. Nanti kalau udah dewasa, aduh enggak deh, yang lain aja. Aku tak neng buri wae ngulur-ngulur kabel. Kalau semuanya punya anggapan aku ngulur-ngulur kabel, terus yang ngomong di depan siapa? Kulon Progo, Yogyakarta masih sangat urgent yang namanya influencer, public figure, anak muda yang bagaimana bisa menjadi percontohan public speaking anak-anak muda di Yogyakarta khususnya. Nah makanya mulai dari Tegal Lembut ini saya pengen, karena ini sudah menjadi keluarga kedua saya di Giripeni, nah maka Mas itu pengen semua kita belajar bareng-bareng di sini. Entah nanti Zidan, entah nanti siapa, mbaknya atau masnya siapapun di sini bisa menjadi orang hebat ke depannya. Amin ya Rabbal alamin. Karena orang yang hebat itu ya selalu identik dengan public speaking. Coba kita lihat Prabowo ya kan. Basic dari Prabowo itu apa? Prabowo itu apa? Seorang militer, betul ya? Ya. Seorang militer dengan dulu sebelum Pak Prabowo siapa? Pak Jokowi yang mungkin basicnya adalah rakyat yang biasa. Tentunya secara mentalitas, secara pembawaan pasti berbeda antara militer dengan non
militer. Sama kayak teman-teman juga, antara dididik sama nggak dididik pasti akan berbeda mentalnya. Itulah maksud dari Mas Bayu. Ya, jadi public speaking itu adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan berupa ide atau gagasan secara lisan. Islam itu penting, tapi cara menyampaikan Islam jauh lebih penting. Makanya ada salah satu sifat wajib Rasulullah yang tertanam dalam diri beliau adalah apa? Tablik. Apa itu tablik? Menyampaikan. Makanya ada tablik akbar, penyampaian secara akbar, secara besar. Itu loh. Bahkan dalam zaman-zaman terdahulu, ya ketika Rasulullah kita melihat bagaimana bisa memfutuhat wilayah sana, wilayah sana, wilayah sana. Gara-gara apa? Ini public speakingnya Rasulullah luar biasa. Bagaimana sikapnya kepada orang Yahudi, bagaimana sikapnya kepada Nasrani, bagaimana kepada sikapnya Rasulullah kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Beliau sangat luar biasa secara public speaking. Makanya orang-orang besar itu selalu identik dengan public speaking. Siapa yang di sini pengen menjadi orang besar? Coba angkat tangannya. Bukan besar badannya ya, maksudnya menjadi orang sukses. Yang pengen orang menjadi orang besar siapa? Coba, cung. Zidane tok lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti apa? Semua pengen bisa di depan umum ya. Bisa ya, minimal MC. Dulu, nih, Mas Bayu cerita. Dulu Mas Bayu pindah ke Yogyakarta itu 2017 Mas Bayu pindah ke Yogyakarta. Mas Bayu dulu awalnya bukan menjadi pembicara seperti ini. Dulu berawal dari jamaah yang benar-benar jamaah. Berangkat, isin-isin, disenggol sedikit, melempem kayak Putri Malu ya. Dulu masih kayak gitu orangnya. Tapi ketika saya duduk waktu itu di jamaah, saya lihat ada MC waktu itu. Ada apa? MC. MC-nya yang buka pengajian. Dalam hati saya seperti ini. Oh, kok aku pengen ya jadi MC seperti itu. Kayaknya tertantang deh untuk bagaimana bisa ngomong di depan umum. Akhirnya 2019-2018 saya memberanikan diri untuk menjadi MC. Tahu nggak apa yang pertama saya lakukan ketika MC? Gemeter. Tahu buka salam gimana? Biasanya apa orang? Assalamualaikum. Saya jawab bilangnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua audiens di situ ketawa belak-belakan karena tingkah saya. Dan mulai hari ini sampai seterusnya, dari dulu sampai sekarang sampai seterusnya, saya akan selalu ingat titik awal saya menjadi MC seperti apa. Jadi orang-orang sukses zaman dulu itu ternyata apa? Berawal dari tidak enak hidupnya. Bener nggak? Makanya anak muda sekarang kalau mau pengen besar hidupnya, mau pengen hebat hidupnya, jangan lewat yang instan-instan deh. Sekarang anak muda kalau mau kaya gampang instan apa? Nih, pinjol bisa, judol bisa, slot bisa. Aku mau enak-enak nggak usah nikah, pacaran bisa. Instan dan instan. Nah, Mas Bayu bisa berdiri seperti ini, ngomong di depan umum seperti ini, butuh 5, 6, 7 tahun bisa ngomong seperti ini di depan teman-teman, berawal dari tertawaan teman-teman, akibat dari ecehan dari teman-teman, dan itu menjadi titik awal motivasi saya untuk bisa ngomong di depan umum. Jadi teman-teman kalau diece sama temannya, jangan cidik-cidik, overthinking, enggak deh. Ojo deh. Oh enggak, ojo aku toh Pak, aku rasa dalam jadi MC tak neng buri wae. Orang-orang besar itu selalu menerima tantangan. Dulu Mas Bayu awal menjadi public speaker seperti ini berawal hanya dari remaja masjid seperti ini. Oke? Akhirnya ada permintaan sekolah, rohis. Ini saya masih ingat banget Mas Arif nih. Dulu di mana Mas sekolahnya jenengan? Skansa ya. Rohisnya ngundang waktu corona. Ya. Kan Skansa itu isinya cewek-cewek semua ya. Bener ya? Yang cowok-cowok itu kayak minoritas banget gitu kayak ya Allah, ini sekolah opo cewek semua kayak gitu. Nah, teman-teman tahu dari titik rohis tersebut ternyata takmir melirik kepada saya, melirik kepada tim saya. Akhirnya Mas
bisa nggak minta tolong isi pengajian umum? Lah, basicnya pengajian remaja kok disuruh pengajian sepuh-sepuh. Waduh, bisa nggak ya saya ini? Nah, akibat dorongan dari pribadi, motivasi dan dorongan dari teman-teman, udah mas, bismillah, bisa. Kulon Progo itu kekurangan orang-orang yang bisa ngomong di depan umum. Oke, bismillah. Riset, nyari materi, nyari jokes-jokes, riset tempat. Makanya saya waktu datang ke sini, Muharram itu ya, tahu ya, Hamin 1 atau Hamin berapa itu saya ke sini lihat lokasi kan. Karena saya pengen coba bagaimana lebih maksimal kepada jamaah. Akhirnya mencoba bismillah awal-awal, ternyata berhasil. Dari takmir pengurus masjid jamaah ternyata ada yang ngurus sekolah. Mas bisa nggak ngisi SMP mas? Waduh, saya standarnya SMA ibu. Cobalah mas, bismillah, saya belum dapat pemateri yang bisa relate sama anak muda. Coba bismillah turun ke anak SMP. Alhamdulillah bisa. Permintaan datang lagi kepada anak SD. Mas bisa nggak ngisi anak SD? Waduh, anak SD ki bocil-bocil FFKB. Apa yang saya bawakan? Riset materi lagi. Lihat bagaimana anak-anak SD saat ini tontonannya apa. Masuklah ke dunia anak SD. Alhamdulillah berhasil. Beberapa waktu yang lalu diminta, mas, PAUD sama TK bisa nggak? Saya bilang, astagfirullah, mulai dari kaum-kaum kolonial sampai bocil-bocil FF ini yang kencingnya belum lurus, saya bilang, bisa nggak saya ya? Coba deh, lihat-lihat riset-riset lagi anak PAUD, anak TK bisanya apa sih? Ya kan, ternyata tepuk-tepuk, nah risetlah tepuk-tepuk, tepuk anak soleh, kayak gitu-gitu segala macam. Duduk siap, grab, bawa Mas Bayu Mbak Moneka, dan segala macamnya. Alhamdulillah, TK dan PAUD juga berhasil. Berarti apa? Orang yang besar itu terlahir dari apa? Sebuah tantangan yang hebat. Makanya teman-teman, kalau ada tantangan, kalau ada masalah, jangan dihindari, tapi dihadapi. Itulah orang-orang besar, teman-teman. Sama kita public speaking seperti ini, ketika ada permintaan besok Pak, minta tolong kalau pengajian umum digilir MC-nya. Ya, sepakat ya besok ya, gantian MC-nya ya. Ini besok Zidan, besok harus jadi MC. Kalau enggak minimal besok kalau pengajian sebelum Mas Bayu naik, Zidan dulu naik 5 menit ngomong. Ya. Ya, nanti tak kasih hadiah lagi. Nanti tak kasih naskahnya, silakan kamu ngomong di depan. Boleh? Itu berawal dari seperti itu loh. Akhirnya apa? Dapat tantangan. Nah, sehingga apa? Nah, Mas Bayu sampai detik ini bukan karena kehebatan dari Mas Bayu, tapi karena apa? Karena Allah yang memudahkan segalanya. Sampai di Yogyakarta, di Kulon Progo, rata-rata kenal sama Mas Bayu. Nih, karena Mas Bayu pengen bagaimana dapat tantangan. Akhirnya semakin tinggi manusia, semakin tinggi cibirannya, semakin tinggi fitnahnya, semakin tinggi cemoohannya. Hadapi, lawan itu semua. Karena apa? Nih, kita menyampaikan Islam bukan dengan kaleng-kaleng. Itu, ya. Jadi, makanya kalau pengen menjadi orang yang besar, siap menerima tantangan yang besar. Teman-teman, kalau godaannya sekarang, godaannya remeh-temeh, berarti kualitas teman-teman remeh-temeh. Tapi kalau kualitasnya besar, oke Mas Zidan, besok ngisi ya. Misalnya di SD Graulan, bismillah, siap Bapak. Gitu. Berangkat. Mas, besok minta tolong MC ya. Oke Pak, siap. Apa yang perlu saya sampaikan? Begini. Ya, jadi kalau ada informasi atau ada amanah dari takmir, diterima dulu aja. Ya, seperti itu. Nah, maka apa tujuan public speaking? 1, menyampaikan informasi kepada audiens. 2, menghibur audiens. 3, mempengaruhi audiens. Ini kunci atau tujuan dari public speaking. Ya, 1 apa? Menyampaikan informasi kepada audiens. Kalau di pengajian ada hadis, ada ayat Al-Quran, ada kalimat sahabat, terus ada kalimat dari ulama siapa, nih, menyampaikan informasi kepada audiens. 2, menghibur audiens. Ya, dengan lelucon-leluconnya, dengan jokes-jokesnya,
dengan kalimat-kalimat yang lucu-lucu, dan tiga nih, mempengaruhi audiens. Ini yang paling penting. Oke, sekali lagi, Mas Bayu di sini tidak bisa merubah teman-teman. Nggak bisa apa? Merubah. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Sampai kapanpun Mas Bayu memotivasi teman-teman, ketika teman-teman tidak mau merubah diri teman-teman, maka nggak akan bisa sampai kapanpun. Nah, Mas Bayu hadir ke Tegal Lembut hanya menjadi wasilah, menjadi jembatan untuk teman-teman bisa kembali kepada Allah. Itu bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak muda yang produktif untuk kedepannya. Itu, ya. Nah, satu, manfaat public speaking. Satu, mengurangi ketidaktahuan. Dua, mengurangi tekanan. Tiga, memperbaiki hubungan. Empat, memahami permasalahan. Lima, menyelesaikan masalah. Ini manfaat public speaking, ya. Sehingga teman-teman tadi yang berada di organisasi OSIS, saya sedikit cerita. Saya pun terbentuk mental menjadi seorang public speaking. Satu, dulu saya waktu sekolah senang berorganisasi. Apa yang saya ikuti? Dulu zaman SMP saya ketua OSIS pada zaman itu. Dulu peraturannya yang boleh menjadi ketua OSIS itu kelas 2 sama kelas 3. Tapi ternyata begitu saya mencalonkan diri dari kelas 1, ternyata saya sudah terpilih waktu itu. Dan dari situlah saya bisa memimpin anak-anak kelas 2, anak kelas 3. Dan di situ saya dipaksa untuk ngomong. Entah ngomong apa, yang penting ngomong. Itu satu, OSIS. Yang kedua, saya ikut pramuka waktu itu. Ya, prestasi pramuka terbaik saya itu sempat ikut Jambore Nasional dulu di Palembang. Ini yang ikut pramuka ya, ikut di Palembang gitu. Dan itu juga dipaksa dulu menjadi Pindru namanya. Tahu Pindru ya? Pindru itu pimpinan, ya, pimpinan regu. Nah, dari situ punya tekad, punya niat atau dipaksa untuk ngomong, akhirnya bisa ngomong seperti ini. Maka teman-teman, besok kalau di sekolah, ya, yang SMP nggak ikut, nah SMA besok ikut organisasi. Karena kenapa? Kalau orang ikut berorganisasi, maka nanti akan membentuk yang namanya growth mindset. Kalau orang nggak pernah ikut organisasi, maka akan membentuk namanya fixed mindset. Apa itu? Ya cuma gitu-gitu aja, stagnan hidupnya. Tapi kalau orang punya growth mindset, ya, kalau orang berorganisasi, dia bisa mencari peluang, bisa mencari relasi, dia bisa melihat peluang yang ada. Jadi besok kalau di dunia pekerjaan, rata-rata yang berhasil, rata-rata yang cepat bekerjaannya adalah orang-orang yang sering atau pernah berorganisasi. Maka kalau ada organisasi, itu tujuannya apa? Untuk membentuk karakter diri, tadi kata Zidan. Itu keren loh, ya. Jangan remehin ke organisasi. Justru orang-orang yang berorganisasi itu yang punya banyak teman, punya banyak link, punya banyak relasi. Sehingga nanti kalau masuk dunia kerja, sehingga nanti kalau misalnya mau apapun, teman-teman itu banyak di luar sana. Kenal dengan sekolah sana, kenal dengan sekolah sana, akhirnya bisa menjalin silaturahim. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi faktanya tidak seorang pun yang melahirkan public speaker, ya. Banyak di antara kita yang merasa public speaking itu hanya orang-orang tertentu, betul ya? Public speaking itu mau dia tok wae mas, mau Zidan tok aja yang dia bisa ngomong di depan, yang lainnya nggak usah lah. Nggak seperti itu. Ternyata public speaking itu nanti akan disampaikan bukan hanya dari bakat, tapi nanti ada beberapa unsur-unsur ya. Itu. Ini, seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Satu, ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berretorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Betul? Teman-teman melihat Mas Bayu bisa ngomong seperti ini gara-gara apa? Bakat. Oke? Teman-teman lihat ustadz-ustadz yang bisa ngomong di Tegal Lembut pada zaman itu disebut apa? Oh, ini ustadz punya bakat. Oh, Zidan ngomong di depan sini, di depan panggung seperti ini karena apa? Bakat. Rata-rata orang melihat orang yang bisa ngomong di depan umum, rata-rata karena memiliki bakat. Betul ya? Oke. Namun, tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang retorika. Karena ada faktor lainnya. Nih, materi ini sampai sini saja. Karena tidak hanya bakat saja yang membentuk karakter kita bisa menjadi seorang public speaker. Tapi ada 3 hal. Yang pertama, lahir dari bakatnya sendiri. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga,
latihan. Oke, yang pertama apa? Lahir dari bakat. Memang ini potensi atau value atau nilai yang diberikan dari pencipta kepada seorang hambanya. Nah, jadi kalau kayak Zidane seperti ini nih, mungkin ya bisa jadi ada unsur bakat atau dari lahirnya seperti ini. Kamu lahir ujuk-ujuk langsung bisa ngomong? Oh, nggak bisa. Oke. Oh, bertahap ada tahapnya. Oke, oke. SMP kelas 4. SMP 4. Kelas 1. 1 itu berarti kelas 7. Oke. Keren-keren. Ikut organisasi apa, Zidane? Nggak ikut apa-apa ya, tapi sering presentasi P5 itu ya. Oh, P5 ditakoni apa orang ngerti ya. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Itu terus dilatih. Nah, terus yang kedua apa? Lingkungan. Faktor pembentuk public speaking kita adalah lingkungan. Mas Bayu bisa jadi seperti ini gara-gara faktor lingkungan yang mendorong Mas Bayu untuk terus bisa ngomong di depan umum. Ada waktu itu selain forum pengajian seperti ini ada supitan misalnya. Terus pernikahan gitu. Kan saya belum punya modal untuk ngomong di depan umum seperti itu, tapi saya dipaksa untuk bisa ngomong seperti di forum itu. Akhirnya ya sudah, oh ada sunatan. Oke, berarti ilmu-ilmu atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sunat saya tampung, saya pelajari, saya rangkum dan saya sampaikan. Mas bisa nggak ngomong di depan tentang masalah pernikahan? Wah, karena ada tausiah pernikahan. Waduh, bisa nggak ya? Oh bisa lah, kan saya udah nikah kayak gitu. Jadi ya bisa aja, berani aja seperti itu. Akhirnya, Mas bisa nggak ngisi parenting gitu ya? Awalnya saya nggak berani ngisi parenting, tapi ya, memberanikan diri aja karena saya sudah menjadi pegiat parenting dan saya sudah melakukan parenting tersebut kepada anak, ya maka saya berani untuk parenting. Nah makanya segmen parenting juga bisa. Nah maka lingkungan ini sangat mempengaruhi. Nah Tegal Lembut bersyukur teman-teman. Masjid Giripeni ya seaktif-aktifnya masjid di Giripeni yang tak lihat itu cuma Masjid Jami Al-Ikhlas Tegal Lembut. Tepuk tangan dulu buat remaja masjidnya. Loh ini keren loh teman-teman. Saya itu ya baru pertama kali dapat rutinan loh. Remaja masjid khususnya. Dan saya baru pertama kali menemukan pengajian remaja masjid sepekan sekali itu cuma di sini. Di seluruh Yogyakarta. Biasanya apa? Sebulan sekali, 3 bulan sekali. Saya kaget waktu datang ke sini. Ini kita pengajiannya sepekan sekali. Hah? Sepekan sekali. Serius. Loh, bersyukur loh teman-teman, kita tuh bisa dihadirkan di tempat ini. Bisa disandingkan dengan bapak-bapak yang benar-benar ngopeni teman-teman. Itu luar biasa loh. Karena banyak masjid-masjid di luar sana yang bapak-bapaknya skeptis atau nggak peduli dengan anak mudanya. Betul bapak-bapak? Betul. Wes, lelehan luwe, kowe arep dugem, kowe arep miras, kowe arep pacaran sak karepmu. Yang penting aku rajin yang masjid. Apakah bapak-bapak di Tegal seperti itu? Bapak-bapak di Tegal itu justru malah meri, justru malah kasihan, justru malah miris melihat ketika rutinan kok yang mau iki-iki wae sing teko. Carane arep dadi cah apik, dadi arep dadi cah gede, tapi kok koyo ngene sih kan. Maka bersyukur besok kalau bapak-bapak di belakang teman-teman itu sudah meninggal dunia, lah yang meneruskan warisan masjid ini siapa? Siapa? Siapa mbak? Ya kita lu aja. kita yang muda-muda teman-teman yang meneruskan masjid ini. Lah besok kalau kita nggak senang ke masjid, kalau besok kita nggak senang hadir di tempat ini, yuk besok yang ngurus masjid siapa kalau bukan kita? Apakah masjid ini mau dikasih kandang kambing jadinya? Mas Bayu pernah ngisi pernah main ke masjid mana saya lupa, saya nggak sebutkan daerahnya. Di sana masjidnya, mohon maaf, tahu mimbar ya? Nah, di mimbarnya itu ada pitik ngangkrem dan di serambi masjidnya ada kotoran kambing. Berarti fix selama sehari, selama 1 pekan nggak pernah ada sholat berjamaah di situ. Betul? Habis besok kita tuh. Kalau semuanya sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya. Sampai kapan kita disibukkan dengan masalah itu?
Apakah Pak Wagir nggak sibuk dengan pekerjaannya? Apakah Mas Bayu nggak sibuk dengan pekerjaannya? Apakah Bapak Ibu di sana nggak sibuk dengan pekerjaan? Semua sibuk. Tapi yang sama di masjid inilah mental membangun kesadaran diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Ya, kalau bapakmu sulit untuk menyanteng masjid, minimal dirimu. Ya, karena besok bapakmu meninggal dunia, ibumu meninggal dunia, habis semua amalannya, terhenti. Kecuali 3 hal. Apa itu? Shadaqatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak nek bapaknya ada meninggal, ibunya ada meninggal, anaknya kok jadi gendong. Siapa yang doain orang tua? Saya pernah ada kasus, anaknya dikasih mewah-mewah, mobil dikasih, rumah dikasih, sawah dikasih, tapi nggak pernah dikasih pelajaran agama, nggak pernah dikasih tahu tentang ilmu Islam. Ketika ibunya meninggal dunia, anaknya yang dikasih kemewahan dunia nggak bisa nyolatin ibunya, alias nggak bisa sholat jenazah karena nggak tahu tata cara sholat jenazah. Tuh. Nah, maka teman-teman hadir di malam hari ini di tempat ini dan seterusnya, niatkan untuk bisa mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itu ya. Dan yang ketiga apa? Nih, selain dari lahir atau bakat atau lingkungan, yang ketiga adalah latihan. Nah, nanti di latihan kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya malam hari ini untuk memperkuatkan why you should melu public speaking. Kenapa kamu harus ikut kelas public speaking? Di luaran sana Mas, Mbak, ya, ini kan tak share umum ya Pak ya. Tak kasih tahu kepada teman-teman semua. Banyak yang minta link YouTube-nya, mau belajar secara online. Bahkan sampai tadi ada yang mau hadir nggak tahu masjidnya sebelah mana. Akhirnya balik. Bahkan sampai minta, aduh mohon maaf karena hujan, karena ini nggak ada kendaraan nggak bisa berangkat. Loh, mereka-mereka yang di sana sadar butuh ilmu. Loh kok kita yang dekat kok nggak sadar butuh ilmu gitu. Yo, entah berangkat ngantuk-ngantuk, ngantuk 5 menit, 5 watt. Ada yang berangkat ke sini secara terpaksa, enggak apa-apa, berangkat ke sini. Karena kita enggak tahu mana hidayah, mana sesuatu hal yang bisa Allah gerakan di hati kita, entah di forumnya Mas Bayu, entah di forumnya Pak Wagirin, entah di forumnya Pak Heru, berangkat. Ya, karena habit itu berawal dari keterpaksaan, dipaksa dulu. Ya, nih teman-teman, ada sebuah penelitian mengatakan rata-rata habit seseorang itu terbentuk di usia 40 tahun. Makanya Rasulullah ya diangkat menjadi Rasul itu di usia berapa? 40 tahun. Karena ternyata kedewasaan, kematangan berpikir emosional seseorang itu usia 40 tahun. Nih, penelitian mengatakan ketika di bawah 40 tahun kalian nggak pernah berjamaah di masjid, di bawah 40 tahun kalian tidak pernah beramal soleh, 40 tahun kalian tidak pernah merasakan majelis ilmu, maka 40 tahun ke atas kalian akan lebih enggan untuk berangkat ke masjid. Fix. Coba Pak, teliti ya. Coba nanti riset ya. Kalau ada orang-orang yang 40 tahun ke atas, kok sulit banget yang masjid, coba lihat bagaimana track recordnya 40 tahun ke belakang. Itu. Makanya Rasulullah kematangan berpikirnya, emosionalnya, diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, gara-gara apa? 40 tahun itu kematangan berpikirnya seseorang di situ. Ya, maka teman-teman ya besok nih jangan sampai usianya udah 40 tahun kok malas-malasan yang masjid, ojo. Kakak Dani ojo. Saya banyak melihat banyak bapak-bapak yang sulit banget menyeleng masjid gara-gara apa nih? Usia 40 tahun ke bawahnya itu tidak pernah ke masjid. Ya. Maka besok teman-teman yang mengisi masjid ini, teman-teman yang besok akan mengisi pengajian, teman-teman yang besok akan mengisi forum-forum di Kulon Progo seperti ini, ditanya dari mana? Dari Tegalembut. Dari mana? Dari Tegalembut. Dari mana? Masjid Jami Al-Ikhlas Tegalembut. Siapa takmirnya? Dari mana? Siapa anaknya? Nih.
bangga orang tua kita. Makanya kesuksesan kita sampai saat ini itu tidak terlepas dari peran orang tua. Makanya Mas Bayu kemarin beberapa hari pulang ke sana, ke Wonosobo, karena ketika ada perintah sama orang tua, Le pulang, tanpa ada ngaling-ngaling, tanpa ada apapun langsung set, saya minta maaf pulang saya. Karena mumpung masih bisa ketemu dengan orang tua. Itu loh teman-teman ya. Jadi malam hari ini Mas Bayu coba ingin mengajak teman-teman untuk lebih sadar atau lebih memahami tentang kenapa kok harus ikut public speaking. Nah, nanti di kelas selanjutnya kita akan latihan secara praktek. Nah, nanti prakteknya di sini akan banyak. Ini saya spill materinya ya. Nih. Nah, ini. Nah, tuh. Wah. Nah, nanti Zidane seperti ini. Wah. Kayak gitu ya. Itu. Nah, ini. Nah, itu. Ada termasuk ekspresi wajah. Nanti juga bagaimana cara mengatasi grogi, mengatasi nervous, ya. Nanti ada semua materinya seperti itu, ya. Jadi malam hari ini cuma itu saja, karena Mas Bayu pengen membangun kesadaran diri teman-teman semua untuk bisa hadir di public speaking, sehingga di antara kita, di antara masing-masing orang ini bisa paham tentang masalah ilmu public speaking, karena penting. Besok ini akan digunakan di sekolah, digunakan di dunia kerja, akan digunakan di dunia masyarakat, itu akan kepake teman-teman semua ya. Jadi itu pesan dari Mas Bayu, tetap semangat, insya Allah kita bertemu di pekan depan ya. Pekan depan materinya bukan public speaking, oke? Ajak teman-teman yang lain lah, ajak teman-teman yang lainnya untuk bisa di tempat ini. Sekarang udah nggak hujan, alasannya apa? Ada acara apa gitu. Besok kalau hujan soyo meneh ya. Alasannya hujan dan segala macam. Jadi jangan jadikan hujan sebagai penghambat kita untuk bisa di tempat ini. Justru dengan adanya hujan itulah semakin menambah semangat kita untuk terus bisa bermajelis ilmu seperti ini. Itu ya dari Mas Bayu. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta satu perwakilan cewek boleh? Untuk coba tadi seperti Mas Zidan, saya minta 1 menit untuk ngomong di depan. Boleh? Ayo, monggo. Saya kasih uang untuk nyeblak. Untuk seblak. Kamu biasanya makan seblak di mana, Zidan? Hah? Mbak Lucy. Mbak Lucy kayak ngendi? Oh, Tegal Lembut. Oke, ayo Mbak, 1 orang coba Mbak. Saya minta 1 orang untuk bisa ngomong di depan sini, monggo. Ayo. Memberanikan diri untuk ngomong, ayo coba. Atau selain ceweknya ada? Dari mas-masnya? Ayo. Ayo. Ayo, siapa bisa ngomong? 1 lagi terakhir. Nih, tak kasih mikrofonnya. Mbak. Ini, ayo. Kenapa jangan? Katanya penting public speaking itu. Kenapa? Apa yang membuat kamu gak berani? Ragu-ragu. Oke. Terus yang kedua? Selain ragu-ragu? Oke deh, saya geser ke mbaknya. Kenapa? Yang membuat kamu gak berani untuk ngomong apa? Belum pede. Terus kapan pedenya? Oke, kamu mbak. Kenapa? Apa yang membuat kamu gak berani ngomong di depan? Malu. Ya udah ngomong di belakang aja. Gibah berarti yang ngomong di belakang. Malu, nggak pede, ragu-ragu. Oke, kapan mantapnya mbak? Kalau udah mantap, ya kami siap ke rumah. Seperti itu. Biasanya kan gitu jawabannya. Oke, ada lagi? Ayo, yang cowok-cowok selain Zidan. Coba Zidan, nunjuk 1 orang Zidan. Coba. Ayo, nggak apa-apa. Hah? Kenapa? Kenapa nggak mau? Ayo, siapa yang berani ngomong? Kamu. Sini, tak tarik ke depan. Ayo, tak kasih duit, ayo. Ayo. Oh, gini tuh. Dadak dicawil sih. Oke, tepuk tangan dulu. Kita beri semangat dulu buat masnya. Sini. Oke. Ini masa kecilnya Prabowo. Oke.
Oh, ini kita tetap sangar tadi bodyguard ya. Ini nek ngomong katanya sangar. Oke, coba namanya siapa, Mas? Woi, pakai setelan sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inete Oktober Arkanibatulo. Umurnya 13 tahun. Kelas 1 SMP. SMP mana? SMP mana? SMP Negeri 4 Wates. Rumahnya di Tegalembut, di Peni, Wates, Kulon Progo. Oke. RT 10, RW 05. Oke. Terus? Hobinya menggambar. Oke, menggambar. Terus? Apa? Kesan dan pesan ikut ini apa gitu? Kesan dan pesan ikut ini gimana? Atau ngomong gimana gitu? Terserah. Ngomong 1 menit coba. Saya Pak, teles nih sore Pak. Oh enggak, ngoten. Tak kira malah pipis di celana. Oke, coba sampaikan. Oke, kalau nggak bisa tak kasih clue-nya. Kesan dan pesan mengikuti kegiatan malam hari ini. Gimana perasaan kamu ikut kegiatan malam hari ini gimana? Senang dan mendapat ilmu. Terus? Lebih berani maju ke depan. Wih, lebih berani maju ke depan. Oke, terus? Mengetahui arti. Ya, arti apa? Arti kehidupan. Belum ayah mikir kehidupan. Ayah lebih mengerti arti public speaking. Oke, emang public speaking itu apa? Public speaking itu berbicara di depan umum. Oke, terus? Udah itu aja. Oke, terus orang bapak-bapak yang ada di sini tuh gimana menurut kamu selama ini? Baik. Terus? Baik dok? Nggak pernah ngasih duit kok. Baik, terus? Suka sholat. Oh, suka sholat, iya. Oke, baik, suka sholat. Terus rajin menabung, nggak sombong. Terus apa lagi? Sama kamu baik nggak? Bapak yang ada? Baik. Apa baiknya gimana contohnya? Suka menyapa. Oh, suka menyapa. Tapi sering bikin kamu marah nggak? Maksudnya, ya suruh ngaji gitu nggak? Enggak. Oh, enggak. Kenapa? Oh, berarti kamu sendiri yang memang senang hadir ke sini ya? Nggak diope-ope sama bapak-bapak yang ada di sini? Kamu ke sini terpaksa atau sukarela? Ikut. Oh, ikut teman. Siapa temannya? Zidan. Oh, Zidan. Oh, koncone Zidan. Oke. Nggak apa-apa, udah berani. Oke. Tepuk tangan. Namanya siapa tadi? Nama panggilannya siapa? Theo. Ya, oke. Tepuk tangan dulu buat Theo. Keren ya. Yang sekolah di SMP 4 siapa aja toh? Coba, Cung. Sekolah di SMP 4. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Oh, ini bobo senior, Pak. Ini kelas 1, kelas 1. Kamu kelas 1? Satu kelas sama dia? Beda. Oh, beda kelas. Oh, oke. Selain ini, mereka berdua siapa? Selain bertiga ini siapa? SMP 4. Kamu? Kelas berapa? 8. Kelas 8. Oke. Kamu udah berani ya? Ini Mas Bayu kasih apresiasi buat kamu, boleh? Boleh? Tak kasih hadiah, boleh? Boleh? Nanti makan sebelahnya bareng Zidan ya. Oke? Nanti selfie terus kirim ke Mas Bayu. Mas Bayu, aku udah makan sebelah ini sama Zidan, boleh? Oke, boleh. Tak kasih hadiah ya. Mau yang warna merah atau yang warna biru? Hah? Oh, ini orang mata duitan ya. Yang mata duitan. Oke.
Iki yang merah tak kasih 10.000 juga biar adil. Oke? Makasih ya. Mau buat beli apa? Jajan. Jajan apa? Sebelah. Iya, kamu suka sebelah. Level berapa? Satu. Level 1. Wah, kamu badannya tuh yang gede tapi levelnya cuma level 1. Oke, tepuk tangan buat Theo deh lagi. Makasih ya Theo ya. Luar biasa. Oke. Terima kasih teman-teman malam hari ini. Jadi kita sedikit coba ngajak teman-teman untuk memaksa diri untuk berani untuk ngomong di depan umum karena ini titik awal kita untuk bisa ngomong ya. Jadi Mas Zidan sama Mas Theo besok kita akan projectkan ke depannya untuk mungkin jadi MC atau mungkin nanti ketika Mas Bayu ngisi pengajian tak ajak kamu untuk nanti sebelum Mas Bayu ngisi kamu yang bisa kultum dulu ya. Boleh ya? Harus berani ya. Bilang sama bapak ibu kamu besok mau diajak sama Mas Bayu untuk ngisi pengajian. Wah, seneng bapak kamu. Ya, engkau dituku kue gamis, pakai peci. Oke, gitu teman-teman. Saya rasa itu dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk bisa berkumpul kembali, bertemu kembali di pekan selanjutnya di Jumat malam ya. Di tanggal berapa teman-teman? 29 ya. Sekarang 22, sekarang besok 29. Kita bertemu di tanggal 29. Insya Allah nanti materinya juga materi lebih menarik lagi seputar anak-anak muda. Dan tetap nanti teman-teman yang lainnya. Ini ada grupnya nggak? Grup remaja masjid? Ada? Nggak ada? Ada ya? Nah, nanti di-share ke teman-temannya ya. Tuh, biar nanti bisa saling menyemangatin satu dengan yang lainnya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Pesan dari Mas Bayu sekali lagi, jangan merasa bosan, jangan merasa terus aku sudah cukup ilmuku, aku sudah cukup wawasanku, tapi tetap merasa kurang tentang masalah ilmu ya teman-teman ya. Karena kita ini sekarang usia-usia seperti ini adalah usia-usia banyak belajar masalah ilmu untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Semoga saya doakan teman-teman besok menjadi orang yang sukses ke depannya dan besok dan setelahnya bisa menjadi orang-orang yang luar biasa untuk ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke MC ya. Nanti MC-nya boleh berdiri. Ya, bisa penutup sekalian MC ngomong di depannya, boleh. Oke, boleh. Oke, ya. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak. Berdiri, Mbak. Di sini coba. Di sini. Di sini. Ya, harus dipaksa seperti ini tuh. Madep ke depan sana. Oke. Ngomong yang lantang. Terima kasih kepada Ustadz Buya Bayu atas ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan yang bisa menasih dan akan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah gitu toh, Mbak? Rale sebelah lo ini. Sebelah.
Dan Mas Bayu minta tolong HP-nya Mas Bayu dimatiin dong, boleh? Ya itu, dimatiin videonya terus bawa ke sini ya. Minta tolong ya.